Awal tahun 2025 ini, dunia sedang memasuki era-era ketidakpastian ekonomi secara global. Mulai dari perang tarif, tutupnya banyak perusahaan yang mem-PHK banyak orang, ketidakpastian nilai mata uang, hingga gejolak-gejolak dalam negeri sendiri, di mana banyak sekali muncul isu-isu kemanusiaan yang menguras emosi. Nah, ini bisa menjadi trigger untuk memicu peningkatan level kesadaran manusia. Bahkan, kondisi di krisis pun, pada orang yang belum pernah mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya, dia bisa saja malah mengalami kebangkitan setelah mengalami kejatuhan terdalam dalam hidupnya. Di 2025 ini, fenomena kebangkitan spiritual besar-besaran dan peningkatan level kesadaran secara masif bisa saja terjadi. Tapi ini justru berpotensi meningkatkan peluang kebangkitan Nusantara dan juga peluang Nusantara menjadi mercusuar dunia di masa depan semakin terbuka. Kita sedang dipersiapkan untuk masa kebangkitan Nusantara sebagai mercusuar dunia di tengah-tengah periode krisis. Ini nampaknya semakin sesuai dengan legenda Sabdo Palo Nagih Janji, di mana nanti 5 abad setelah kejatuhan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, maka kesadaran spiritual Nusantara akan bangkit lagi, dan ini akan membuat Nusantara menjadi mercusuar dunia sebagai negara maju yang menjadi panutan banyak bangsa-bangsa lain. Jika ditilik dari perhitungan abadnya, maka 5 abad tersebut adalah abad 21 ini. Kebetulan kebangkitan spiritual besar-besaran sudah dipicu sejak gelombang COVID 2019 lalu. Makin ke sini, makin banyak yang mengalami kebangkitan dan mengalami pencerahan. Dan proses ini akan terus berlangsung sampai level kesadaran masyarakat Nusantara cukup matang untuk menjadi mercusuar dunia. Dan di tahun 2025 ini, kita sudah mulai di-upgrade besar-besaran oleh semesta. Setidaknya inilah yang sedang terjadi di awal tahun 2025 ini. Lalu pelajaran apa saja sih yang bisa kita ambil dari segala krisis dan trigger emosi sepanjang awal tahun ini? Sebelum kita lanjut kontennya, simak dulu informasi penting berikut ini. Ada yang mengeluh setelah kebangkitan spiritual terjadi, maka manusia akan mengalami kebangkitan lagi dan lagi, dan ini diawali dengan proses kejatuhan diri lagi dan lagi. Sebenarnya bisa saja ini adalah sindrom Kundalini. Ini adalah kondisi ketika energi Kundalini terhambat oleh energi negatif dalam diri yang akhirnya menekan ke segala arah atau bahkan malah turun ke bawah. Ini secara kehidupan membuat hidup manusia jadi jatuh lagi, jadi depresi lagi, sampai akhirnya manusia mengalami titik nol lagi. Konon, kita akan terus mengalami kejatuhan ketika masih ada energi negatif dan kemelekatan di dalam diri. Bagaimana caranya mencegah hal ini terjadi, dan bagaimana cara mengobati sindrom Kundalini yang sudah terlanjur terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas awal Mei ini dengan tema Sindrom Kundalini dan Kesehatan Mental. Kelas ini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan hipnoterapi yang sudah disesuaikan untuk mengatasi atau mencegah sindrom Kundalini. Yang mau ikutan langsung saja daftarkan diri kalian melalui link yang ada di deskripsi video. Kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang serupa. Makanya mumpung ada, langsung saja amankan pendaftaran kalian sekarang juga. Sampai jumpa di kelas! Ada yang berasa berat gak sih 2 bulan belakangan ini? Tepatnya sejak bulan purnama Maret lalu sampai sekitar pertengahan April kemarin. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya apa sih yang sedang terjadi? Padahal kalian sudah mengalami kebangkitan spiritual. Padahal menurut kalian sudah banyak trauma dan luka masa lalu yang sudah diupayakan untuk disembuhkan. Tapi entah kenapa selama sebulanan belakangan ini rasanya emosi-emosi yang mungkin dulu tidak disadari akhirnya muncul kembali. Atau mungkin ada di antara kalian yang merasakan kalau beberapa minggu belakangan ini rasanya banyak sekali hal yang harus dipikirkan atau diselesaikan. Rasanya seperti menguras kesabaran banget. Bahkan beberapa ada yang sampai burnout dan terpaksa mengambil keputusan ekstrim. Jika kalian merasakan hal-hal demikian, maka kalian tidak sendirian. Apa yang kita rasakan sekarang ini bisa saja ada kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di langit sana. Dalam filosofi spiritual kuno, entah dalam spiritual Jawa, spiritual Hindu, atau bahkan Taoisme sekalipun, lazim diketahui bahwa apa yang terjadi di alam semesta bisa mempengaruhi manusia. Apa yang terjadi di angkasa sana bisa mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia juga.
Percaya tidak percaya, tapi demikianlah adanya. Manusia adalah mikrokosmos, dan alam semesta adalah makrokosmos. Apa yang terjadi pada makrokosmos bisa mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai mikrokosmos. Sebab secara energi, manusia dan alam semesta itu memang satu kesatuan. Jika hakikat dari alam semesta adalah energi kuantum, demikian juga adanya dengan manusia. Secara kuantum, kita saling terhubung satu sama lain. Di alam semesta ada energi elektromagnetik, maka manusia pun kehidupannya juga dipengaruhi oleh medan listrik dan juga medan magnetik yang dihasilkan dari otak dan organ-organ tubuh lainnya yang kemudian membentuk pikiran, jiwa, dan tubuh yang koheren yang bersama-sama menciptakan kehidupan atau tindakan yang menghasilkan medan tarik-menarik dan juga menghasilkan sebab akibat dengan alam tanpa kita sadari. Sadar juga nggak sih kalau kita amati setiap ada peristiwa astronomi besar atau peristiwa astronomi langka di angkasa, maka itu juga bisa memicu perubahan kesadaran dan juga gejolak emosi kita. Beberapa minggu belakangan ini kita telah melewati beberapa peristiwa astronomi besar. Di antaranya adalah 1. Bulan purnama 14 Maret, 2. Merkuri retrograde tanggal 15 Maret sampai 7 April, 3. Bulan purnama 13 April, 4. Konjungsi 4 planet, Merkurius, Neptunus, Venus, dan Saturnus di tanggal 17 April 2025. Kita semua yang mengisi alam semesta ini adalah makhluk materi, sekaligus makhluk energi yang terhubung dalam satu medan elektromagnetik besar, atau kita menyebutnya sebagai sebuah fungsi gelombang atau medan kuantum yang sangat besar. Perubahan yang terjadi di angkasa secara energi akan mempengaruhi apa yang terjadi di bumi. Bila pun energi itu tidak menyebabkan perubahan di bumi secara signifikan, terkadang kita sebagai manusia merasakannya sebagai perubahan emosi. Karena memang perasaan dan emosi adalah perangkat alami manusia untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang tidak seperti biasanya. Simpelnya, jika manusia mendeteksi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh perubahan alam, sebenarnya secara alami emosi manusia akan memberikan sinyal dengan perubahan emosi, entah menjadi lebih kewalahan, lebih stres, atau tiba-tiba mudah ke-trigger, atau tiba-tiba menjadi gampang melankolis. Mengapa perubahan emosi ini bisa terjadi? Lazimnya, setiap peristiwa itu memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Bumi pun memiliki frekuensi dasar sebesar 7,83 Hz, yang mana ini setara dengan frekuensi gelombang otak theta manusia yang tenang dan penuh kreativitas. Perubahan alam yang ekstrim bisa menyebabkan perubahan frekuensi bumi ke frekuensi gamma, yang memicu kebangkitan gelombang gamma juga di otak. Ini adalah gelombang otak di mana manusia mengaktifkan survival mode mereka sebagai pertahanan hidup untuk merespon perubahan yang tidak nyaman. Itulah kenapa ketika alam sedang mengalami perubahan, ketika bumi sedang tidak baik-baik saja, secara alami manusia juga mudah stres, mudah tersinggung, mudah ke-trigger, dan lebih didominasi oleh otak reptil mereka untuk mempertahankan kehidupan. Namun, jika manusia bisa mentransendensikan emosi-emosi negatif ini bisa memicu manusia untuk mengalami peningkatan kesadaran. Ini adalah hukum alam. Ketika otak manusia bisa melepaskan emosi yang sangat besar, di situ otak mengalami transendensi. Otak manusia adalah pusat dari kesadaran. Ketika emosi negatif bisa ditransendensikan, maka level kesadaran manusia juga meningkat. Pemahaman manusia bertambah. Demikian juga dengan kecerdasan dan juga kemampuan manusia. Bahkan ini juga menyangkut kemampuan-kemampuan super yang selama ini mungkin tidak disadari. Dari banyaknya kejadian angkasa yang terjadi selama beberapa minggu belakangan ini, nampaknya kita memang sedang dipaksa oleh semesta untuk mentransendensikan besar-besaran emosi-emosi kita. Jika dulu di awal kebangkitan spiritual kita belajar untuk menyembuhkan diri dari trauma dan luka batin masa lalu, kita belajar untuk memaafkan. Sekarang, kerasa nggak sih kalau kita seperti sedang diarahkan semesta untuk belajar memilih diri kita sendiri dibandingkan dengan yang lain-lainnya? Tanpa sadar, kita sudah sering menyingkirkan kesejahteraan dan kesehatan diri kita sendiri secara mental, jiwa, dan fisik untuk kepentingan orang lain. Entah untuk kepentingan lingkungan, keluarga, pasangan, dan masih banyak lagi. Tanpa sadar, kita telah menyingkirkan kesejahteraan diri sendiri hanya demi mendapatkan atensi, diakui, atau diterima oleh lingkungan. Tanpa sadar, kita sering merepresi kenyamanan diri sendiri daripada menolak untuk membantu orang lain
Atau daripada nanti takut tidak diterima oleh lingkungan. Kita sering banget mikir seperti ini, nggak apa-apa deh diri kita kecapean asal bisa bantu orang lain. Nggak apa-apa deh saya dapatnya belakangan asal saudara saya duluan dapat. Nggak apa-apa deh saya mengalah asal pasangan saya senang. Selalu mengalah dan selalu mendahulukan orang lain ini sudah menjadi sistem sejak kecil. Kita menganggapnya sebagai sebuah kebaikan dan itu adalah hal yang normal. Tapi tanpa sadar, ini juga yang pelan-pelan membuat kita terpisah dengan diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan kehilangan jati diri. Dan selama beberapa minggu terakhir ini, alam semesta seperti ingin menyadarkan kita untuk kembali memilih diri sendiri sebelum orang lain. Tapi bukankah memilih diri sendiri dulu adalah sifat egois? Egois itu kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri, sampai-sampai melanggar batasan dan hak-hak orang lain. Nggak apa-apa kok kalian membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Nggak apa-apa kok kalian menolong diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain. Nggak apa-apa juga kok kalian memanjakan diri sendiri sebelum memanjakan orang lain. Sejak kecil, kita diajari oleh keluarga untuk sering mengalah sebagai tanda kebaikan. Tanpa sadar, ini juga membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Justru di saat kita sudah memenuhi kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan diri sendiri, di saat itulah energi manusia meningkat. Dan secara alami, manusia akan memancarkan energi ke sekitar, tidak lagi menarik energi karena kekurangan pemenuhan. Kalian gak perlu memaksakan diri menjadi orang baik, karena jika kalian baik terhadap diri sendiri, punya self-love yang baik dan punya self-esteem yang baik juga, dengan sendirinya, energi kalian akan terpancar ke sekitar tanpa diminta. Dengan sendirinya, kalian jadi penolong tanpa bermaksud untuk menolong. Dengan sendirinya, kalian menjadi pemberi tanpa bermaksud untuk memberi, apalagi memaksa diri menjadi pemberi atau penolong. Sebab sifat dari energi itu mengalir. Kita sekarang sedang menjalankan evolusi menuju manusia dengan kesadaran 5D. Kesadaran 5D memang identik dengan sifat-sifat dan karakter yang mulia, seperti welas asih, kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tapi ini bukan berarti memaksa diri kalian untuk menjadi orang baik selamanya. Banyak orang yang terjebak dalam fata morgana bahwa semakin tinggi spiritualitas seseorang, maka ia akan menjadi seperti dewa atau malaikat yang selalu baik dan selalu penuh dengan kebahagiaan. Padahal manusia itu tidak bisa menjadi baik kalau dia tidak pernah memproses kejahatan dan keburukan dalam dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menjadi terang kalau tidak pernah melewati gelap. Memaksakan diri untuk menjadi baik dan terang itu percuma, karena itu hanya akan melelahkan diri sendiri dan menekan diri sendiri untuk selalu positif. Inilah yang disebut dengan toxic positivity. Setinggi apapun level kesadaran kalian, gelap akan tetap ada. Tantangan dan masalah akan tetap ada. Hanya saja kesadaran kalian sekarang semakin meluas dan semakin master dalam menghadapi masalah kehidupan. Dari sinilah manusia belajar untuk menjadi bijaksana. Awal 2025 ini memang banyak sekali guncangan yang muncul ke permukaan. Banyak isu-isu sensitif, banyak kejahatan di luar nalar yang terbuka ke publik, manusia memeras manusia lain tanpa keperkemanusiaan lagi, dan masih banyak lagi. Manipulasi semakin menjadi-jadi, bahkan mulai memanfaatkan manusia-manusia lain yang tidak berdaya. Kejahatan manusia yang selama ini ditutupi makin terbuka ke publik. Kondisi politik dan ekonomi global juga tidak pasti, dan ini membuat kita ikut terseret secara emosional. Kita hanya dihadapkan dengan dua pilihan, ikut terlarut bersama emosi lalu menjadi manusia yang jatuh lagi, ataukah bisa memproses emosi-emosi tersebut dan menjadi manusia yang lebih cerdas serta bijaksana. Goncangan yang terjadi di sekitar kita bisa saja menjadi katalisator yang bisa mengkatrol kesadaran kita untuk naik lebih cepat lagi. Mengapa sepertinya semesta sangat buru-buru? Setiap peradaban memiliki siklusnya sendiri-sendiri. Jika milenium pertama banyak dikuasai oleh peradaban barat, maka bisa jadi di milenium kedua ini peradaban timur yang akan menggantikan dominasi barat. Terlebih, filosofi peradaban timur itu ternyata lebih cocok untuk menghadapi kondisi dunia yang sekarang. Kita sudah lelah dengan perang, penjajahan, patriarki yang toksik, serta eksploitasi alam dan manusia yang berlebihan. Kita membutuhkan ketenangan dan kestabilan, dan tradisi timur sangat menawarkan ketenangan tersebut.
Krisis global dan juga krisis kejiwaan adalah pemicu kebangkitan spiritual dan pencerahan. Banyak orang bilang saat ini dunia kita tengah memasuki kondisi krisis. Banyak hal yang tidak pasti. Uang semakin menurun harganya, belum lagi ancaman akan perubahan teknologi di masa depan. Ancaman penggantian tenaga kerja manusia dengan robot dan artificial intelligence atau AI. Nah, di saat manusia di tahun ini belum siap, tentu ini memicu krisis. Krisis yang terjadi di skala global bisa memicu krisis kejiwaan manusia di skala nasional. Tapi ingat, setiap ada krisis selalu ada transendensi. Krisis adalah kondisi di mana manusia mengalami beban emosional yang sangat besar dan berat. Ketika manusia mampu melepaskan emosi-emosi ini, kemudian berhenti melawan dan mulai melepaskan beban hidupnya untuk berjalan bersama semesta, di saat itu otak manusia bisa mengalami transendensi. Ketika manusia mengalami transendensi, dengan sendirinya kesadaran mengalami peningkatan. Inilah tahap-tahap di mana manusia bisa mengalami peningkatan level kesadaran. Dari yang semula kesadaran 3D menjadi 4D, lalu menjadi 5D. Pemahaman akan kehidupan juga bertambah. Kebijaksanaan dan kecerdasan meningkat. Tapi sebelum kalian naik level, selalu ada krisis dalam diri yang harus berhasil dilewati dulu. Ini baru bulan-bulan awal di tahun 2025. Bisa saja di bulan-bulan berikutnya akan ada lagi pelajaran-pelajaran kehidupan yang diberikan oleh semesta melalui proses evolusi kesadaran kita. Tapi dari segala macam gejolak yang terjadi sepanjang 2025 ini, ada beberapa hal yang sepertinya semesta sedang ajarkan kepada kita. Apa saja? 1. Pilihlah dirimu sendiri jika ingin bersinar. Manusia tidak akan bisa bersinar jika dia terus-menerus memberi kepada orang lain. Memaksakan diri untuk selalu baik dan memberi, walaupun itu atas dasar welas asih, bukanlah sesuatu yang sehat. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk energi, dan energi itu tidak diam. Energi di diri manusia itu mengalir. Ketika manusia sibuk memberi, sibuk menjadi baik dan senantiasa menolong orang lain, tanpa ada kesempatan diri sendiri untuk menerima, dia tidak akan sadar kalau energinya terkuras. Ketika energinya terkuras, disinilah emosi-emosi negatifnya muncul sebagai alarm pertanda bahaya. Diri telah kekurangan energi untuk dirinya sendiri, sementara energi dalam dirinya sudah diberikan kepada orang lain. Jadilah ia vampir energi. Banyak ajaran spiritual ekstrim yang mengajarkan bahwa manusia yang tinggi level spiritualnya berarti sudah tidak mikirin duniawi lagi. Hidupnya selalu memberi tanpa berpikir untuk meminta dan selalu penuh dengan welas asih. Sehingga ajaran spiritual ekstrim ini tidak mengizinkan manusia sama sekali untuk menerima, meminta bila kurang, atau merasakan sedih atau lelah bila kekurangan energi. Ini ajaran yang tidak manusiawi dan malah membuat manusia semakin redup energinya. Makanya tidak heran kenapa ada manusia bisa menjadi gila dan aneh saat spiritualitas yang dipelajari semakin dalam. Bisa jadi yang dipelajari adalah spiritualitas yang ekstrim, sampai-sampai ia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dia terus didoktrin nilai-nilai kebaikan dan dewata, supaya berupaya jadi seperti dewa dan malaikat dengan berupaya menjadi baik terus. Berupaya mengikhlaskan terus, berupaya menerima apapun hidup, termasuk yang buruk sekalipun, meskipun itu merusak dirinya sendiri. Kalau dia tidak mengikhlaskan, tidak menerima, tidak menjadi baik, maka dia akan dibully atau dicap sebagai kesadarannya masih 3D, masih low vibes, masih low consciousness, atau dilabeli belum selesai dengan dirinya sendiri. 2. Tidak ada manusia yang selesai dengan dirinya sendiri selama masih hidup. Manusia hanya akan selesai dengan dirinya sendiri ketika dia sudah pikun atau tutup usia. Pikun adalah saat di mana manusia sudah tidak mampu lagi mengingat dan berpikir normal. Selama manusia masih hidup dan bisa berpikir normal, maka selama itulah manusia akan terus berproses. Hidup itu positif dan negatif. Hanya ajaran spiritual ekstrim yang memaksa kalian untuk selalu welas asih, baik, happy, dan damai terus. Sampai-sampai kalau masih ada sisi negatif dalam diri kalian, justru kalian bakalan dibully dan dilabeli atau dihakimi. Selama manusia masih bisa hidup dan berpikir, dia akan terus berproses di antara positif dan negatif alias yin dan yang. Dia akan mengalami keduanya. Tidak bisa semakin spiritual itu justru semakin bebas dari masalah atau tidak pernah merasakan emosi negatif lagi. Itu malah mendatangkan kemelekatan pada sisi positif saja.
Tidak ada manusia yang benar-benar selesai dengan dirinya sendiri selama masih hidup. Hanya kematian yang bisa dijadikan tolok ukur bahwa manusia sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. 3. Rangkul ego dan trauma untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Selama masih hidup di dunia, setinggi apapun ilmu spiritual yang kalian miliki, kalian tetaplah manusia yang masih hidup di bumi yang 3D. Di mana di sini pasti ada positif dan ada negatif. Wajar jika manusia punya luka dan trauma. Justru surga di bumi itu tidak dibentuk dari merepresi luka dan juga merepresi trauma dalam diri. Memiliki luka dan trauma adalah tanda bahwa kalian juga manusia. Menghilangkan luka dan trauma itu tidak mungkin. Yang mungkin hanyalah menyembuhkan rasa negatifnya dan mentransendensikannya menjadi pelajaran hidup. Dari sinilah manusia bisa membawa surga ke bumi. Tapi ajaran spiritual ekstrim menyangkal fakta-fakta ini. 4. Spiritualitas harus didefinisikan ulang. Lebih tepatnya, spiritualitas harus dikembalikan kepada hakikatnya semula. Banyak sekali ajaran-ajaran spiritual ekstrim yang berlaku sekarang yang membuat manusia berfantasi akan bumi surgawi dan menjadi dewa atau malaikat di bumi. Spiritualitas telah menjadi jalan pintas untuk ego akan kebaikan. Spiritualitas telah didefinisikan sebagai bentuk kemelekatan baru, yakni kemelekatan akan kebaikan atau positivitas. Sehingga banyak orang makin terluka dan takut menjadi diri sendiri ketika sadar bahwa di dalam dirinya masih ada ego, trauma masa lalu, atau emosi negatif. Spiritualitas justru menjadi ajang baru untuk mencari validasi di bidang siapa yang lebih tinggi level kesadarannya dan siapa yang lebih baik dari siapa. Ini adalah bentuk ego. Akhirnya mereka merepresi sisi gelap dalam dirinya sendiri, alih-alih menghadapi, memproses, dan merangkulnya. Ketika sisi gelap ini direpresi, ini justru memperbesar ego manusia sendiri. Kalau dulu manusia egonya ada di kejahatan, sekarang egonya berpindah ke kebaikan. Kalau dia tidak baik terus, tidak tenang terus, tidak happy terus, masih punya trauma dan luka, maka ia takut menjadi tidak spiritual. Jaminan deh, orang yang suka merepresi sisi gelapnya sendiri suatu saat pasti menjadi aneh atau toksik. Bahkan bisa saja gila. Entah mereka jadi suka menghakimi orang lain, suka gibahin orang lain, suka mencari validasi bahwa dirinya sudah tinggi level spiritualnya, atau malah mengalami delusi. Kenapa bisa begini? Karena ego dan survival mode mereka tidak pernah dihadapi dan diproses, malah direpresi, sehingga ego dan sisi gelap dalam diri malah menjerit-jerit dan semakin meronta, hingga akhirnya menguasai diri manusia sendiri dalam keanehan. Berbeda jika sisi gelap manusia ini dihadapi, diproses, dan dirangkul. Sisi gelap manusia akan menjadi teman perjalanan hidup yang bijaksana, yang bisa menjadi pembimbing kehidupan dan pelindung diri untuk menghadapi fase kehidupan yang lebih besar lagi. Mengapa kita sekarang menghadapi proses peningkatan kesadaran gila-gilaan? Sebenarnya proses ini juga dialami oleh orang-orang lain di luar Nusantara. Hanya saja mungkin di Nusantara prosesnya lebih mendalam. Karena Nusantara sama seperti negeri-negeri timur lainnya adalah rumah bagi filsafat spiritual kuno yang justru relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Kembali lagi ke siklus peradaban. Milenium pertama adalah zaman patriarki yang maskulin. Barat menjadi pengontrol peradaban yang dominan. Ketika sebuah peradaban sudah jenuh, maka akan tergantikan dengan peradaban lain yang berbeda. Tapi justru peradaban baru ini yang relevan untuk di zaman yang baru nanti. Milenium kedua adalah zaman yang feminin. Habis yang, terbitlah yin. Habis maskulin, terbitlah feminin. Jika peradaban maskulin bersifat kaku dan rasional, maka peradaban yang feminin itu bersifat dinamis dan intuitif atau spiritual. Dan bangsa-bangsa di timur sebenarnya adalah rumah bagi tradisi-tradisi peradaban feminin semacam ini, termasuk Nusantara. Jika penduduk Nusantara mengalami peningkatan kesadaran dengan cepat, tentu akan ada disrupsi terhadap paradigma kehidupan. Di saat peradaban-peradaban lain berperang, kita sudah berpikir tentang peradaban yang welas asih. Ketika peradaban lain sibuk bersaing, kita sudah mulai menyebarkan paham-paham kolaboratif alias bekerja bersama untuk keuntungan bersama. Di saat bangsa lain saling menjajah, Nusantara mulai menyebarkan paham-paham kesetaraan. Tanpa disadari, inilah yang sudah menjadi cita-cita leluhur kita ratusan tahun silam yang mereka namakan sebagai Sabdo Palon Nagih Janji, di mana Nusantara nanti akan menjadi mercusuar dunia.
Apa maksudnya Nusantara menjadi mercusuar dunia? Maksudnya adalah di milenium kedua ini, Nusantara tidak hanya maju secara ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Tidak hanya makmur secara materi saja, tapi juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang harmoni yang telah diterapkan sebagai nilai hidup sehari-hari. Sehingga peradabannya nanti benar-benar harmoni dan benar-benar seperti surga di bumi. Di mana peradaban ini nanti bakalan seimbang antara yin dan yang. Ini akan bisa terjadi setelah transformasi spiritual terjadi besar-besaran di Nusantara. Karena sesungguhnya hakikat dari spiritualitas adalah mengembalikan manusia kepada hakikatnya sebagai manusia sesungguhnya yang bisa mengelola peradaban dengan baik sesuai hukum alam atau hukum ilahiyah. Inilah yang disebut dengan Khalifatullah. Inilah para satrio piningit yang sejak dulu sudah dinantikan kehadirannya. Satrio Piningit bisa saja adalah kalian-kalian juga yang saat ini sedang menonton video ini. Ada yang mengeluh setelah kebangkitan spiritual terjadi, maka manusia akan mengalami kebangkitan lagi dan ini diawali dengan proses kejatuhan diri lagi dan lagi. Sebenarnya bisa saja ini adalah sindrom Kundalini. Ini adalah kondisi ketika energi Kundalini terhambat oleh energi negatif dalam diri yang akhirnya menekan ke segala arah atau bahkan malah turun ke bawah. Ini secara kehidupan membuat hidup manusia jadi jatuh lagi, jadi depresi lagi, sampai akhirnya manusia mengalami titik nol lagi. Konon, kita akan terus mengalami kejatuhan ketika masih ada energi negatif dan kemelekatan di dalam diri. Bagaimana caranya mencegah hal ini terjadi, dan bagaimana cara mengobati sindrom Kundalini yang sudah terlanjur terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas awal Mei ini dengan tema Sindrom Kundalini dan Kesehatan Mental. Kelas ini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan hipnoterapi yang sudah disesuaikan untuk mengatasi atau mencegah sindrom Kundalini. Yang mau ikutan langsung saja daftarkan diri kalian melalui link yang ada di deskripsi video. Kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang serupa. Makanya mumpung ada, langsung saja amankan pendaftaran kalian sekarang juga. Sampai jumpa di kelas!